Ada nggak pempis di dermatologi? Ada pempis di dermatologi? Nggak ada kan? Inspeksi dan palpasi kalau dibutuhkan. Ada dua yang nggak boleh kalian lupa. Apa coba? Ada dua yang nggak boleh kalian lupa di pempis dermatologi itu. Abang itu LO ujian nasional. Pokoknya seminggu sebelum ujian nasional itu ada LO persiapan di kampus. Masuk abang ke session dermato. Abang rasa udah superior kali nggak ada kenanya kan. Rupanya di situ abang tengok pempis abang dua. Satunya kena di mana abang pikirkan? Ternyata abang lupa pakai ini aja. Jadi pengalaman abang bagi sama kalian. Sakit itu luar biasa kan, aturan bisa superior. Jadinya nggak jadi, gara-gara ini aja. Yang kedua apa? Hand scoop. Kalau dia infeksius, kayak skabies, kayak virus itu pindah tuh deh, skin to skin pindah. Pakai hand scoop. Kalau kalian nggak pakai hand scoop nggak profesional juga kalian. Bukan kalian terlihat jijik, enggak. Ini yang paling penting. Ruam itu baru jelas dia kalau pakai loop ini ha. Oke, kalau ada pen light tambahin lagi pen light ini kan. Nah, itu baru oke lah kalian. 3 itu nilainya. Kan sayang semester 6 ini kan. Perkara ini aja pempis yang harusnya 3 jadi 2. Oke. Selesai kita spesial set dan dermato. Sekarang kita masuk ke muskulo. Kencang kan? Kencang. Nah, muskulo ini kita selesaikan sampai mind mapping. Jadi pertemuan pertama ini pempis special sense, pempis dermato, pempis muskulo sampai mind mapping. Mind mapping cuma 4 kok, muskulo sedikit kok. Nah, jadi nanti pertemuan 2 itu abang bisa fokus di mata sama dermato. Itu yang bikin capek ngajarnya. Mata, dermato. Nanti THT-nya bisa online. THT itu jarang keluar deh. Jarang kali keluar. Kalaupun keluar di remed biasanya. Terjawab nggak kenapa THT jarang keluar? Ada yang bisa jawab nggak kenapa THT jarang keluar? Kenapa? Kenapa THT jarang keluar? Pak, buka mulutnya Pak. Apa kira-kira? Invasif tindakan mahasiswa kedokteran ke pasien. Kalau mata kan enggak, lencat dari jauh, ya kan? Funduskopi pura-pura, ya kan? Tapi kalau udah THT ini masuk ke hidung masuk, invasif nggak tindakannya? Invasif. Nah, kampus punya apa juga dia? Punya feeling. Ini mahasiswa ini banyak tingkahnya kan ya kan? Nanti tercabut bulu hidung orang kan teriak di situ. Itu real deh. Kenapa THT itu jarang? Ini yang paling khas sekali. Tahun lalu kan anak 21 tuh yang semester 6. Itu abang coba cari jalan, coba cari link di mana ketika si pembuat case apa aja yang dikirim ke divisi KKD, ngerti maksud apa? Jadi gini, sistemnya dosen tertentu akan membuat soal akan dikirim ke divisi KKD dan abang dapat akses itu kemarin itu kan. Abang tahu mata apa yang keluar, telinga apa yang keluar. Lalu telinga ini bagus-bagus case-nya. Memang sesuai lah dengan yang ada di Indonesia. Tapi saking bagusnya, bagus pun kasus telinga hidung tenggorok ini yang dipakai KKD yang mana? Yang mata juga kan. Paham maksud abang? Jadi dosen THT ini ngirim soal, dosen mata juga ngirim soal ke divisi KKD. Nanti divisi KKD yang milih yang mana yang tetap juga mata. Kenapa? Setelah abang pilih-pilih, tindakan abang ke pasien itu invasif dengan alat yang sah. Kecuali kita stay. Paham ya? Ada pertanyaan? Kita lanjut ke muskulo. Oke. Nah, sekarang kita punya pasien datang dengan keluhan nyeri pada bagian ekstremitas. Terserah ekstremitas mana, mau atas, mau bawah. Setelah kecelakaan atau post trauma. Kapan nih kira-kira kasusnya? Nyeri hebat pada tangan atau kaki setelah kecelakaan. Di muskulo apa? Fraktur. Dislokasi nggak abang masukin? Kenapa coba? Karena abang sesuaikan dengan tingkat kompetensi apa yang harus kalian kerjakan di semester 6. Kalian itu dituntut pasang bidai dan balut loh. Itu aja. Kalian ada diajarkan reduksi manual, orang dislokasi di dari luar, kluk gitu ada? Nggak ada kan? Nah, nggak ada. Oke. Fraktur lah jawabannya. Maka
fraktur ini adalah kondisi kegawat daruratan, bukan kondisi biasa. Gak bisa lagi kalian, Bu, nama ibu siapa, tinggal di mana, udah menikah, suku apa. Gak bisa lagi kayak gitu anamnesisnya. Jadi kita harus pakai anamnesis yang emergensi. Jadi pertama kali orang datang fraktur, yang harus kalian bagi itu adalah kalian harus tahu dulu ini frakturnya fraktur terbuka atau fraktur tertutup. Gampang nggak bedain ini? Gampang kali ya kan? Kalau dia fraktur terbuka berarti ada luka. Kalau ini lukanya tidak ada. Pas ya? Tahu nggak kenapa pertama kali orang datang dengan fraktur, abang harus bedain ini dulu? Karena perjalanan terbuka dengan tertutup itu berbeda treatmentnya. Kalau terbuka, lukanya itu dibersihkan dulu, dijahit lagi, baru bisa dibidai. Kalau tertutup, ada luka yang mau kita jahit? Nggak ada. Maka yang akan keluar dosis yang mana? Tertutup. Bagus. Standar kompetensi kalian di semester 6 ini pasang bidai. Kalau fraktur terbuka itu di semester 7 blok emergensi. Shock hemorrhagic. Nah, udah bisa nih kita prediksi satu soal kan? Nah, kemudian ada luka atau tidak? Seperti yang abang bilang tadi, fraktur ini adalah kondisi emergensi, di mana kalian tidak boleh melakukan anamnesis biasa. Maka anamnesis kalian di sini menggunakan 5 ditambah 1. Metodenya 5 ditambah 1. Apa itu bang? 5 itu bang. 5 yang pertama itu ample atau ampel. 1 itu apa bang? 1 itu adalah mekanisme trauma. Nanti abang cobain biar gampang. A. Alergi. M. Medication. P. Past illness. L. Last meal. Pernah dengar nggak analisis ini? Kalau anak TBM pernah ini. Environment. Dah. 5 tambah 1. Oke ya. Alergi. Berarti riwayat alergi. Medication apa artinya? Obat. Sama nggak dengan RPO? Sama kan? Past illness artinya apa? Riwayat penyakit terdahulu. Sama nggak dengan RPT? Sama kan? Makan terakhir dan environment. Oke. Nah, ini harus abang jelasin. Abang berharap sih kalian kalau masuk fraktur, tahu kalian tiap tahun tuh fraktur tuh keluar, tapi nggak ada juga yang superior di fraktur. Udah tahu itu bakalan keluar, nggak juga dapat di ujian. Kenapa coba? Karena ada aja miss-nya. Contoh, miss yang paling sering itu apa? Abang masuk stasiun, ya abang contohin abang mahasiswa ya. Abang masuk stasiun, masuk abang stasiun. Orang ini kecelakaan, patah tulang, teriak-teriak nggak dari dalam? Sakit pak, sakit dok katanya. Yang kalian lakukan apa biasanya? Kalian duduk, nama bapak siapa? Saya dokter ini, bertugas hari ini. Sakit dok. Pertama kalian masih tenang nih, mencoba dulu anamnesis, karena masih ada nilai anamnesis yang tengok. Tiba-tiba sakit dok, kalian udah mulai pusing. Ini aku lanjutkan anamnesis atau aku tangani dulu, betul nggak? Nah, maka daripada dia yang membuat kita cemas, si pasien tadi, atau dia yang mengendalikan keadaan, kita yang mengendalikan keadaan duluan. Caranya kayak mana? Kita masuk, dia teriak-teriak, bapak duduk pak, bapak masih bisa ngomong nggak? Abang kalau masuk itu dulu pertanyaan abang. Kalau pasiennya sakit apa, bapak masih bisa ngomong nggak? Kalau dia bilang masih, berarti ada nilai anamnesis. Jangan dilewati. Tapi kalau dia diam aja, penkes teman, penurunan kesadaran. Langsung boleh tempat tidur, langsung tidak. Nah, itu beda deh. Itu semester 7 nanti, emergensi. Jadi sekarang pasti ada nilai anamnesisnya. Dia akan kesakitan, tapi dia masih bisa ngomong. Sehingga cara bilangnya kayak mana? Pak, izin pak, saya akan tanya 5 pertanyaan aja ke bapak. 5-6 pertanyaan, biar saya tahu penyakit bapak apa. Oke, bapak tadi kenapa? Mekanisme trauma. Dok, saya tadi kecelakaan. Tanya kecelakaannya kayak mana? Pak, kecelakaannya kayak mana? Kayak mana? Apa bapak yang terbentur? Kalau dia jatuh dengan posisi begini, fraktur Kalau dia jatuh dengan posisi begini, fraktur radius dislokasi ulna, namanya fraktur Galeazzi. Fraktur ulna dislokasi radius, namanya fraktur Montegi. Kan ada istilah itu kan? Ada nggak belajar itu? Ada kan? Nah, mekanisme trauma, apa yang terbentur? Kemudian tanyalah, bapak ada riwayat alergi apa? Ada riwayat penggunaan obat atau tidak? Oke, penyakit terakhirnya apa pak? Makan terakhir bapak apa?
environment, lingkungan tadi tempat Bapak kecelakaan itu di mana? Di danau kah dia nyemplung? Di laut kah? Di tanah kah? Di aspal kah? Di hutan kah? Itulah environment. Paham? Setelah kalian tanya 5 ini, Bapak naik ke tempat tidur. Saya cuci tangan. Saya cuci tangan, langsung vital sign. Baru kita masuk ke pemphigus diffractor. Pemphigus diffractor tetap deh vital sign, generalisata, baru kalian lanjut ke lokalisata. Dengan metode apa? Look, feel, move. Ini diajarin nggak sama dosennya? Look, artinya lihat. Apa yang kalian lihat? Orang patah nih, kalian lihat apa? Pertama kalian lihatlah terbuka atau tertutup. Lihat apakah ada luka. Kemudian apa lagi? Kalau orang patah, orang normal kan tangannya lurus gini, ya kan? Kalau dia patah berarti kan gini. Apa nih namanya? Deformity. Kalian lihat apakah ada deformity. Jadi mulutnya bercakap. Saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode look, feel, and move. Look, apakah melihat ada luka terbuka, melihat apakah ada deformitas. Kan pintar kita lihat sama dosennya. Langsung 3 itu nih. Kemudian feel itu palpasi. Palpasi yang pertama apa? Nih, orang patahnya di sini. Boleh nggak kalian palpasi di sini? Ini perdebatkan. Sebenarnya nggak boleh lagi. Tapi demi OSCE, mana tahu ada di rubrik palpasi di sini. Tujuannya apa? Bukan biar pasiennya kesakitan, enggak. Kalau orang patah itu kita palpasi, krek itu apa namanya? Itu dia. Yang kedua, kalian palpasi lagi. Ini kan di sini patahnya. Untuk melihat pulsasi arteri distal. Arteri distal di mana? Di sini atau di sini? Ini patah di sini. Pulsasi arteri distal. Di sini atau di sini? Di sini. Kan posisi anatomi gini. Distal kan ke bawah. Berarti di bagian bawah 1-2 cm, 1-2 cm, 1-2 jari di bawah garis patah. Contoh paling mudah, patah tulang radius. Di sini ada arteri radialis. Putus arteri radialis itu, kan nggak ada lagi posisinya. Patah tulang ulnaris. Di sini ada arteri ulnaris kan. Putus. Kalau patahnya parah, putuslah dia. Kalau Gustilo Anderson kenapa itu? Kan baru siap jemblok. Udah mau jemblok kan? Udah siap kan? Agustino Anderson, derajat 3 ke atas kan kalau udah kena pembuluh darah. Nah, itu dia tujuannya. Jadi pulsasi arteri distal. Oke. Move itu ada 2, ada aktif, ada pasif. Bedanya apa? Kalau aktif, dokter yang gerakin. Kalau pasif, pasien yang gerakin. Nih, pasien datang, patah tangan. Pak, coba angkat tangannya. Angkatnya tangannya. Sakit dok, berarti usah, diam aja. Gak usah lanjut lagi. Pasien patah datang, Pak angkat tangannya. Diangkatnya tangannya, nggak bisa dok. Diam kalian, enggak. Datang kalian ke pasiennya. Ini saya bantu pak. Sakit nggak pak? Itu namanya adalah move yang aktif, dokter yang gerakin. Paham? Dah selesai pemphigus. Rubrik inilah kalian bawa ke OSCE. Pasti fraktur di keluar. Nah, sekarang abang masuk ke penunjang. Penunjang itu minta darah rutin, kemudian minta foto polos. Pertanyaan abang, kalian minta foto polos langsung keluar dari dosennya? Gak mungkin lah. Gak mungkin lah kata dosennya. Apa yang kurang? Regio. Sekarang terpaksa kita sama-sama menghafal regio. Cuma 6 nya. Coba. Brachii, antebrakii, manus, femur, cruris, pedis. Susah nggak ngapalnya? Nggak susah. Brachii, antebrakii, manus, femur, cruris, pedis. Masih keluar nggak? Nggak lah kata dosennya. Apa yang kurang berarti? Posisi, AP atau lateral? Nggak juga keluar. Apa lagi yang kurang? Dextra, sinistra. Nah inilah kurang ajarnya OSCE kan. Jadi ada aja yang kurang. Nah kita manusia kan biasa lah itu ya kan. Kurang-kurang sedikit kasih tahu aja infonya kan. Manusia. Nah jadi foto polos regio apa? Contoh yang bisa tulis ini berarti
posisi api lateral dekstra. Sekarang dek, kalau udah selengkap ini